Salam kenal semua, nama saya Ernestorio Mahligan Rima Atita, Binus Komunikasi dengan NIM 24401027000 akan membawakan topik di mana kita akan sungguh mempertanyakan apakah iklan itu sekarang hanya ada eksklusif secara media-media tertentu seperti TV, koran, ataupun hanya khusus pada ranah situs web online belanja seperti Tokopedia, Blibli, atau Shopee, atau mungkin ada cara lain agar kita bisa melakukan penyebaran pada produk yang kita mau jual di dunia online tuh. Ada jawabannya. Jawabannya adalah media sosial, yang saya yakin itu sudah menjadi bagian kehidupan dari semua orang, mau itu mau digunakan sebagai media untuk mencari hiburan, informasi, atau sekedar berbagi momen dalam kehidupan mereka masing-masing. Makanya topik hari ini tuh adalah untuk bertanyakan seberapa efektifnya media sosial dapat berfungsi sebagai wadah untuk melakukan periklanan secara online. Dan pembahasan ini akan didasari dari berbagai macam testimoni yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Yuk simak berikut. Telah diketahui bahwa periklanan itu merupakan sesuatu yang melibatkan penampakan dari produk yang mau dijual, mau itu secara audio dan visual. Sehingga makanya karena kita itu adalah makhluk visual sebagai manusia, kita akan lebih cenderung mengingat pada sesuatu yang pernah kita lihat secara mata dibandingkan kalau kita mencoba menghafalnya secara membaca dan menulis atau hanya sekedar mendengarnya dari orang lain atau dari radio. Sehingga iklan sendiri ini setelah menjadi media yang sangat kuat dan menjadi sangat standar untuk diterapkan dalam dunia bisnis, belanja, dan beli. Maka dari itu, iklan sendiri sudah memiliki berbagai macam variasi seperti periklanan di tengah jeda stasiun televisi, periklanan di dalam media sosial, ataupun berbagai macam bentuk lainnya. Tetapi demi topik ini kita akan membahas pada periklanan di media sosial, di mana saya yakin banyak dari teman-teman dan kita semua sudah pernah mengalami di mana ketika membuka beranda utama akan selalu ada pop-up yang berisikan tentang tawaran produk yang mungkin akan terrekomendasi sesuai dengan berbagai macam hobi atau kegiatan yang kita sering lakukan di media itu. Seperti contoh, mungkin ada dari kita yang mungkin sering melakukan penelusuran hobi koleksi, maka mungkin saja pop-up advertising yang akan muncul di beranda utama itu adalah rekomendasi barang-barang collectible yang akan kita minati. Namun seberapa efektifnya itu benar-benar tergantung dari pintarnya orang yang mau melakukan penjualan serta periklanan dengan media sosial. Seperti contoh, memang positifnya dari menggunakan media sosial itu adalah itu fitur yang gratis. Karena kita kalau mengakses media sosial itu pada dasarnya tidak mengeluarkan biaya apapun. Kita tinggal cukup hanya pintar-pintar dengan caranya kita untuk melakukan penataan caption, melakukan penataan foto dari produk kita itu apa bisa bagus, atau mungkin kita bisa melakukan filming kita sendiri dengan editing kita sendiri sehingga membuatnya semenarik mungkin agar bisa memikat para peminat. Itu semua tinggal pada tangan si penjual untuk melakukan niatnya sendiri dalam merangkai periklanan di media sosial. Tetapi negatifnya dari sistem melakukan secara on media sosial ini adalah dengan melakukannya semua sendiri, maka kita pun juga harus menjadi sangat komitmen terhadap pelaksanaan ini. Sehingga mulai dari cara untuk melakukan penyebaran iklan, negosiasi, bahkan untuk melakukan penataan, pengemasan, bahkan untuk pengiriman, itu semua harus dilakukan oleh penjual sendiri. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan aplikasi khusus jual beli online seperti Shopee dan lain-lain yang sudah memiliki sistem otomatisasi sendiri untuk mengatur tracking paket serta untuk pengaturan bila mana ada peminat yang mau tertarik untuk membeli produk, kita tinggal diberi notif. Sedangkan kalau kita melakukannya pada media sosial, kita yang harus selalu aja merefresh dan melihat terus apakah ada peminat yang sedang tertarik dengan produk yang kita jual ini. Sehingga mungkin berkesimpulan bahwa melakukan secara media sosial
itu memang memiliki kekurangannya, tetapi juga harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh agar kekurangan itu bisa dilampaui dan bisa membuktikan bahwa orang siapapun asal memiliki barangnya dan asal pintar bernegosiasi serta berkata-kata dengan caption itu bisa terbukti melakukan penjualan yang efektif, sehingga membuat periklanan di media sosial itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan sangat bisa terjadi untuk memikat sebuah peminat. Sekian pembahasan dari saya ini. Terima kasih atas waktu untuk memperhatikan. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi siapapun yang menonton ini. Dan seperti selalu, bye.